Apabila Tuhan itu telah membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat atau mengenal Allah, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab Tuhan itu tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan dirinya kepadamu. Jadi kita harus tahu bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedangkan amal perbuatanmu itu hanya suatu hadiah bagimu kepadanya dengan pemberian karunia Allah kepadamu. Makrifat itu mengenal kepada Allah, itu adalah suatu puncak keberuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak perlu pedulikan berapa banyak amal perbuatanmu, walaupun masih sedikit amal kebaikanmu, sebab makrifat itu suatu karunia dan pemberian langsung dari Allah. Maka sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Suatu kisah ada, bukan kisah ya, ada yang berkata, Abu Hurairah itu pernah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla itu berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbarui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua. Artinya, jika kita mendapatkan ujian dari Allah, sesungguhnya itu untuk meningkatkan keimanan kita, dan kita berusaha untuk tidak mengeluhnya hanya kepada Allah, jangan mengeluh kepada orang lain. Kadang kita kalau dapat masalah tuh sering ngeluh sama teman dekat, sama sahabat, terus keluhan kita cerita masalah kita, ya kan? Maka yang terjadi apa? Ada yang seneng sama kita dapat masalah, ada yang bahagia kita dapat masalah, ada yang ingin membantu, tetapi yang namanya ketentuan itu adalah langsung diri kita sendiri yang memutuskan ketentuan itu, dan kita harus mengambil sikap bagaimana, itu kita sendiri yang harus memutuskan suatu masalah. Dan sesungguhnya itu Allah sebenarnya sudah memberikan suatu solusi dari masalah itu sendiri. Diriwayatkan juga bahwa Allah itu telah menurunkan wahyu kepada salah satu seorang nabi di antara beberapa nabinya. Aku telah menurunkan ujian kepada seseorang hambaku, kata Allah gitu, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru ujian itu mengandung rahmatku. Jadi sebenarnya suatu permasalahan itu tidak lain untuk mengangkat derajat kita agar kita lebih bagus lagi, lebih baik lagi, mengangkat derajat. Jadi kita lebih dewasa lah. Memang dalam kehidupan ini kita sering dapat masalah. Jadi masalah itu sebenarnya hadir karena diri kita sendiri yang berkeinginan untuk mendapatkan masalah, dan kita sendiri juga yang harus memutuskan. Dan sebenarnya itu tadi, bahwa Allah ingin kita itu lebih meningkatkan keimanan kita, sehingga kita sadari bahwa apa yang didapatkan oleh kita, walaupun itu adalah berupa masalah, maka kita akan menjadi suatu hamba yang lebih dewasa, lebih naik lagi tingkat derajat dari keimanan kita. Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu,
kamu tidak dapat sampai ke tingkatan yang aku berikan kepadamu, maka dengan ujian itu kamu dapat mencapai suatu tingkatan dan kedudukan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mesti berusaha untuk menyelesaikan masalah, walaupun masalah itu ringan, kita harus segera menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau masalah itu begitu ringannya, tetapi kalau lama-kelamaan ditunda-tunda penyelesaiannya, maka yang ringan itu bisa menjadi berat. Contohnya gini, kita pegang aqua gelas yang isinya air, ya, pegang aqua gelas isinya air, kita pegang mungkin semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin kita sanggup. Tapi lama-kelamaan misalnya sampai dengan seminggu, 2 minggu, dan setahun mungkin, itu akan menjadi suatu yang memberatkan. Jadi apapun itu masalah, jika masalah itu adalah menurut kita ringan, maka ya diselesaikan masalah itu. Kadang yang mengganggu untuk kita menyelesaikan masalah itu menunda-nunda waktu, karena kita mungkin satu malas, kedua menurut kita nggak penting, ya kan, ketiga mungkin kita mungkin dia sudah mulai melupakan. Tapi kan masalah itu tetap ada di dalam diri kita, bahkan bisa jadi suatu rahasia di dalam diri kita. Lama-lama ya yang namanya rahasia itu pasti akan terbongkar. Jadi permasalahan yang kita punya, kita berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Kita nggak usah ngeluh sama orang lain. Kita ngeluh sama orang lain ya sama aja. Kadang-kadang itu tadi, ada yang nggak suka, ada yang seneng sama kita, ada yang ngeliat kita susah dia seneng, ada yang ngeliat kita bahagia dia nggak seneng juga. Nggak semua orang itu berpandangan positif dengan diri kita, dan kita juga jangan seperti mereka. Kita selalu berusaha berpandangan positif. Jadi kalau ngelihat orang itu ya sisi baiknya dulu dilihat, positifnya apa, lebih banyak yang positif atau lebih banyak yang negatif, maka kita ambil keputusan. Di dalamnya kita ambil yang lebih banyak positifnya, lebih banyak yang bermanfaat bagi diri kita, dan banyak bermanfaat juga bagi orang banyak. Maka kalau kita mengeluh, kesah, itu ya dengan kita mencoba mendekat kepada yang kuasa, mendekat kepada Allah, kemudian juga kita memperbanyak ibadah. Misalnya ketika di sholat tahajud, kadang keluh kesah hidup. Setelah sholat tahajud selesai kita doa, kadang kita nangis, kadang kita mengeluh, ya Allah, kenapa hidupku seperti ini, kan seperti itu. Karena keluhnya, kesahnya seorang hamba itu mungkin Allah sedang menguji sampai di mana tingkat kesabaran kita untuk menerima masalah yang Allah berikan. Sungguhnya Allah itu menguji kita karena Allah Maha tahu bahwa kita itu pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi seorang hamba itu pasti diuji oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia punya kemampuan, dengan ujian itu ya pasti dia bisa menyelesaikannya. Seperti itulah jika kita mendapatkan masalah. Kemudian jika kita berbicara dengan diri kita sendiri, kadang kita ngobrol sama diri kita itu tentang kehidupan yang begitu banyak menyulitkan. Tapi di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan di dalamnya, karena kita akan selalu
mengenal Allah, akan selalu mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya masalah, akhirnya kita bisa berusaha terus mendekatkan diri, bahkan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan permasalahan itu atau permasalahan yang sedang dihadapi sekarang ini, dengan masalah itu kita bisa lebih mawas diri, kita bisa lebih dewasa, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa, kita bisa lebih banyak mengenal, memahami, bahkan menjadikan pengalaman itu suatu guru yang lebih berharga. Dan di lain waktu dan kesempatan, jika masalah itu hadir kembali, kita sudah tahu solusinya itu harus bagaimana. Alangkah baiknya kita selalu bersama Allah agar masalah itu bisa diselesaikan, bisa terselesaikan dengan cepat, baik, tidak ada yang rugi, tidak ada yang tersakiti. Ya, kadang kita juga lupa sama diri kita sendiri untuk memberikan kasih sayang kepada diri kita sendiri. Kadang kita selalu mikirin orang lain aja, yang dipikirin orang lain. Kadang kita nggak pernah kasihan sama diri kita. Kadang tubuh ini juga perlu istirahat, pikiran ini juga perlu istirahat, dan hati ini juga perlu yang namanya istirahat. Di dalam istirahat itulah ketika kekosongan, kelelahan diri, batiniahnya lelah, disitulah kita sudah mulai mengenal tentang diri kita, dan bagaimana kita akan mengetahui bagaimana cara kita selalu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.